Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Anis Binarti selaku guru mapel pendidikan agama Islam serta teman-teman semua yang saya cintai. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai rahmat dan kebahagiaan kepada kita semua. Tak lupa selawat serta salam kita junjung tinggi-tinggi kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Aditya dari kelas 10 MIPA 4 nomor absen 16. Negara Indonesia adalah negara kepulauan di mana terdapat beribu-ribu pulau yang ada di negara kita ini. Nah, keberagaman budaya tentu saja pasti ada. Misalnya keberagaman budaya, adat istiadat, agama, makanan tradisional dan lain sebagainya. Nah, masyarakat Indonesia sendiri merupakan masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam. Menurut saya, agama Islam merupakan sebuah negara yang sangat sempurna, sebab agama Islam ajarannya sangat-sangat mencakup kehidupan manusia pada umumnya, seperti beribadah, berbusana, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berbicara dengan berbusana, kita ingat dengan pahlawan perempuan yang datang dari Jawa Tengah, yaitu adalah Raden Ajeng Kartini. Berkat berjasa beliau, kita dapat mengenal berbagai kerja kerasnya beliau untuk meningkatkan harkat dan martabat seorang wanita. Namun sayangnya negara Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam masih banyak sekali orang-orang yang tidak mau menutup auratnya dan bahkan membiarkan auratnya untuk dilihat lawan jenis. Nah, masyarakat Indonesia sendiri juga tidak paham akan ancaman dan gangguan terhadap negara Indonesia. Salah satunya adalah dampak dari globalisasi itu sendiri. Negara Indonesia sering sekali menggunakan atau meniru gaya pakaian yang berbarat-baratan yang merupakan suatu gaya pakaian yang tidak dianjurkan dalam Islam. Dengan seseorang yang menggunakan busana seperti itu, maka dapat membahayakan dirinya sendiri, orang lain, dan bahkan lingkungannya. Ada juga orang-orang yang berpendapat bahwa berbusana itu adalah sebuah hak atau sebuah pribadi sendiri dan bukan merupakan sebuah kewajiban. Pendapat tersebut atau alasan tersebut sangatlah salah. Memang benar, berbusana itu merupakan suatu hak dari individu atau pribadi itu sendiri. Namun di dalam Islam, berbusana muslim atau untuk menutupi aurat itu sangat wajib dan dapat untuk dilaksanakan sebaik-baik mungkin. Karena itu semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang ada. Jika seseorang menutup auratnya, maka dia akan terhindar dari kejahatan-kejahatan atau sesuatu yang dapat membahayakan dirinya, seperti tindakan yang dapat melecehkan seseorang, seperti tindak seksual atau lain sebagainya. Nah, semua seseorang itu mempunyai beberapa anggapan atau alasan tersendiri tentang alasan dan tujuan seseorang berbusana sesuai dengan syariat Islam. Nah, sebelum kita memasuki alasan dan tujuan umum seseorang berbusana sesuai dengan syariat Islam, lebih baiknya kita mengenal apa sih itu aurat. Aurat dalam bahasa berarti malu, aib, dan buruk, yang berasal dari kata al-wiro yang artinya hilang perasaan. Aurat dalam istilah sendiri artinya adalah batas minimal bagian tubuh yang wajib dan ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan memasuki beberapa alasan-alasan umum seseorang menutupi aurat. Nah, salah satunya adalah yang satu adalah manusia adalah makhluk yang mulia. Kedua, manusia siap untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, hidup di dunia hanyalah sementara. Maka berpakaianlah yang baik dan benar agar mendapatkan pahala sebagai bekal kematian. Yang keempat adalah hamba Allah Subhanahu wa taala akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sebagai identitas umat Islam. Yang keenam, menuntut Allah sebuah atau salah satu sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Yang ketujuh, menjadikan busana muslim agar lebih dikenal luas oleh dunia karena busana muslim mempunyai banyak sekali manfaat bagi kita semua. Nah, itu beberapa alasan umum tentang seseorang menuntut aurat. Nah, saatnya kita akan membahas beberapa tujuan umum seseorang berbusana sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama adalah menjauhkan pola kehidupan yang penuh dengan laknat. Dua, menunjukkan manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan bermartabat. Tiga, menunjukkan suasana kehidupan yang aman, nyaman, damai, dan penuh dengan rahmat. Tiga, terjaga harkat dan martabat seseorang. Lima, terjaga dari pandangan buruk lawan jenis. Yang selanjutnya adalah menjaga tubuh dari cuaca dingin dan panas. Nah, itu dia beberapa alasan dan tujuan umum seseorang untuk berbusana sesuai dengan syariat Islam. Sekarang kita akan membahas lagi tentang kewajiban berbusana sesuai dengan syariat Islam yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang ada. Yang pertama adalah surat Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 26, yang dimana artinya adalah wahai anak cucu Adam, kami telah menyediakan berbagai pakaian untuk menutup auratmu dan sebagai perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwalah itu yang paling baik. Demikianlah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka akan ingat selalu. Nah, dalam arti surat Al-Ahqaf ayat 26 ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan berbagai macam busana yang dapat menutup aurat kita. Tetapi busana tersebut yang dimaksud adalah busana yang atau pakaian takwa. Yang dimana pakaian takwa memiliki arti bahwa pakaian yang bisa menutupi seluruh anggota bagian tubuh agar terjaga auratnya dari pandangan orang lain. Dan di dalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa kita dituntut atau disuruh tetap menjaga aurat agar terjaga dari pandangan buruk dari sesama jenis lawan jenis. Nah, selanjutnya adalah surat Al-Ahzab ayat 39 yang isi kandungan surat tersebut yaitu berisi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk perempuan untuk menggunakan jilbab serta memandangkan jilbabnya hingga ke dada agar dengan bertujuan untuk menjaga dan melindungi aurat seorang perempuan serta dapat memberikan rasa aman dan nyaman terhadap sesama umat manusia. Serta dengan seseorang berpakaian dan menutup auratnya, salah satunya dengan menggunakan jilbab, maka seseorang tersebut dapat menunjukkan suatu kepribadian yang baik dan dapat menjadi teladan bagi orang lain serta lingkungannya. Nah, itu dia beberapa surat yang dimana di dalamnya terdapat perintah Allah SWT untuk menyuruh kita tetap menjaga aurat kita. Salah satunya dengan berbusana muslim. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hadis-hadis yang dimana dalamnya terdapat perintah Allah SWT agar kita tetap menjaga aurat kita agar terhindar dari pandangan atau perbuatan yang tidak baik kepada kita. Yang pertama adalah berasal dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada suatu hari Rasulullah SAW berkata kepada anak kesayangannya Fatimah as-Zahra, wahai anakku Fatimah, adapun wanita yang akan digantung rambutnya hingga mendidih otaknya di neraka adalah dia atau wanita-wanita yang hidup di dunia tidak menggunakan atau tidak menutup auratnya serta membiarkannya untuk dilihat laki-laki yang bukan mahramnya. Di dalam hadis tersebut dijelaskan atau kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah SWT telah menyediakan berbagai pakaian untuk menutup aurat kita. Nah, bukannya Allah SWT membatasi gerak-gerik kita, bukan. Justru dengan kita berpakaian menutup aurat kita dapat menunjukkan kepribadian kita sebagai seseorang yang baik dan benar. Dan selanjutnya adalah hadis yang kedua, yaitu berasal dari hadis riwayat Muslim dari Ummu Atiyah
Rasulullah SAW menyuruh kami untuk mendatangi atau ikut melihat pelaksanaan sholat pada saat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Baik itu gadis-gadis pada saat masa pubertas atau masa akan menuju ke balik, atau wanita-wanita dalam pengingitan, atau serta wanita-wanita yang sedang haid. Maka bagi wanita-wanita yang sedang haid, maka tidak dianjurkan melaksanakan sholat, namun tetap diwajibkan untuk mendengarkan dan menyaksikan khotbah atau dakwah kaum muslim. Setelah itu, setelah itu ada seseorang berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, dari salah satu di antara kami tidak memiliki jilbab." Rasulullah menjawab, "Maka hendaklah saudari perempuannya meminjamkan jilbab kepadanya." Nah, dari hadis riwayat Muslim tersebut kita dapat mengambil kesimpulan atau mengambil sebuah makna bahwa seorang wanita harus wajib ikut dalam saat pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Nah, di mana pada wanita tersebut ada wanita yang sedang haid, tidak punya jilbab, dan wanita pengingitan. Maka wanita yang sedang haid tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat, namun tetap diwajibkan dan dianjurkan untuk tetap mendengarkan dan menyaksikan khotbahnya. Serta wanita yang tidak mempunyai jilbab, hendaklah dia meminjam kepada wanita yang mempunyai jilbab. Nah, itu dia berbagai macam surat dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang di dalamnya terdapat perintah dan kewajiban kita sebagai umat muslim agar tetap selalu menjaga aurat kita dengan berpakaian muslim yang baik dan benar. Nah, teman-teman semua, apakah Anda atau kita semua tahu bagaimana ciri-ciri pakaian yang menutup aurat? Nah, saya di sini akan menyebutkan beberapa pakaian yang dapat menutup aurat kita. Pertama adalah pakaian tersebut dapat menutup aurat kita. Yang kedua, pakaian tersebut tidak tipis, tidak tembus pandang, atau tidak transparan. Yang ketiga adalah pakaian tersebut tidak ketat atau tidak menampakkan lekuk tubuh seseorang. Yang keempat adalah pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian yang laki-laki, tidak menyerupai pakaian perempuan, serta pakaian perempuan tidak menyerupai pakaian laki-laki. Nah, itu dia beberapa ciri-ciri pakaian yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terjaga dari pandangan buruk dari lawan jenis kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat yang dapat kita peroleh jika kita menggunakan busana yang dapat menutup aurat kita, yaitu adalah satu, terbebas dari perbuatan dosa yang berkelanjutan. Dua, dijauhkan dari sifat aniaya dari setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Tiga, dijauhkan dari sifat atau perbuatan maksiat. Keempat, yaitu terjaga keindahan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, terjaga diri kita atau keselamatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menjaga keselamatan kita serta menjaga perbuatan-perbuatan yang tidak baik untuk kita, serta dapat terlihat ganteng, cantik, dan berwibawa. Nah, itulah beberapa manfaat yang dapat kita peroleh jika kita terus menerapkan berbusana sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu dia beberapa rangkaian materi yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini dapat menjadi inspirasi bagi Anda dan teman-teman semua untuk lebih baik lagi dalam berpakaian. Dan jika negara kita berpakaian sesuai dengan syariat Islam dan sebaik mungkin, maka pertumbuhan bangsa dan negara jauh lebih baik lagi untuk depannya. Sekian pembahasan materi dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang salah maupun kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.